Ya teman-teman juga udah tuh UKM pengering. PT Kelor Organik Indonesia atau KOI yang bertempat di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu akan beroperasi pada Mei 2022. PT KOI merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang mengembangkan daun kelor untuk dijadikan berbagai beragam produksi. PT KOI merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang mengembangkan daun kelor untuk dijadikan berbagai ragam produk. Pemilik Moringa Organik Indonesia, Dudi Krisnadi, mengatakan peluncuran akan digelar tahun 2022 dan akan menghasilkan 40 produk. Pabrik pertama di Asia Tenggara ini memiliki luas 16 hektar dengan luas pengembangannya 100 hektar. Dudi menjelaskan Kelor Organik Indonesia memiliki 3 unit pengelolaan kelor, yakni unit pangan, obat tradisional, dan kosmetik. Di pusat pembelajaran kelor pertama di Asia Tenggara ini juga akan ada unit pelatihan, percontohan kebun, serta alat produksi kering. Mana sistem ininya Pak? Sistem pembeliannya kepada dari masyarakat itu? Nah, masyarakat yang sudah kita didik, karena kelor ini harus dipahami oleh teman-teman bahwa yang dijual oleh kelor ini kandungan nutrisinya. Sehingga mulai pengolahan, mulai dari budidaya sampai dengan produk jadi itu harus mengikuti standar operasi prosedur ISO. Harus mengikuti standarnya BP POM juga. Nah, mereka yang sudah dilatih kemudian diwajibkan memiliki 1.000 pohon saja. 1.000 pohon itu berarti 0,1 hektar ya, hanya sedikit. Dan nanti akan dipinjami oleh KOI pengering. Tapi juga boleh membeli pengering sendiri. Nah, nanti daun keringnya baru dikirim ke kami dan kami beli. Ditambahkannya, sistem pembelian dari masyarakat harus memperhatikan kandungan nutrisinya, sehingga mulai dari proses budidaya sampai dengan produk harus mengikuti standar prosedur ISO dan BPOM. Sementara Wali Kota Palu Hadianto Rasid yang datang berkunjung mengatakan mendukung pengembangan pusat pembelajaran kelor yang dibangun PT Kelor Organik Indonesia atau KOI. Pemkot Palu juga akan mendorong masyarakat agar menanam kelor dan ikut dalam pelatihan di pusat pembelajaran kelor, sehingga kelak berdampak pada pendapatan masyarakat melalui penjualan kelor kering. Tindak lanjutnya tadi saya sudah minta untuk pada Litbang untuk melakukan penelitian dan kajian bagaimana upaya mengembangkan dan juga sekaligus memperkuat dan mendorong agar supaya suplai bahan baku untuk pabrik ini bisa terpenuhi ya, karena jumlah kebutuhannya juga cukup besar ya, 45 kontainer 45 kontainer per 15 ton. Ya, 45 kontainer per berapa itu? Per tahun, per bulan. Nah, sedangkan satu kontainer itu isinya 15 ton. Nah, hasil produksi sekarang baru 1 ton. Gitu. 1 ton artinya cukup besar gitu ya. Ini apa namanya? Defisit ini apa? Defisit supply produksi yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Berarti ada ajakan kepada warga untuk menanam kelor berarti gitu atau bagaimana? Makanya kita akan lakukan, pastinya lah kita akan dorong itu karena ini merupakan salah satu potensi yang apalagi kelor kan pertama dia sangat ramah dengan struktur tanah di Palu gitu ya, dan kemudian tanaman kelor juga tidak terlalu cerewet gitu ya, maksudnya kebutuhan airnya juga tidak terlalu besar gitu sehingga memang ya sangat memungkinkan gitu ya, ini menjadi pekerjaan dan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Tim Liputan Radar TV Palu. Nah, nanti di proses di sini menjadi produk.